Ya, semua pagi berkat sekalian untuk mengalami ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan pujian mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Kasih
pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pagi hari ini kembali dalam keselamatan berduka cita dengan dinaikkannya ke kemuliaan hamba Tuhan yang setia, Mayor Mauli Pohan, tepatnya pukul 5 tadi pagi di Rumah Sakit Santosa Bandung. Kita turut berduka cita sebagai keluarga di dalam Kristus. Dan saat ini di tempat ini Kapten Supriyanto tidak berada bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini. Kapten berangkat ke Rumah Sakit Sentosa untuk mengurus, membantu dengan Kapten Lopez untuk pengurusan jenazah yang akan disemayamkan di Korps 1 Bandung. Itu informasi sementara yang kami boleh terima tadi pagi, bahwa akan disemayamkan di Korps 1 Bandung. Jadi bukan di Korps 2 Bandung, walaupun Mayor berjemaat di Korps 2 Bandung beberapa bulan terakhir ini. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran kita. Saya tidak percaya hari ini pun kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesediaannya bagi Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa yang mengambil bagian pelayanan mimbar untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Begitu juga dengan OMT Patar yang akan memimpin acara ibadah saat hari ini. Selamat datang bagi kita semua. Bagi yang pertama kali hadir, kami sambut dengan penuh kasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Waktu dan kesempatan saya berikan bagi Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa untuk menghabiskan ibadah kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya menghabiskan ibadah ini, menyerahkannya kepada Tuhan, saya ingin membaca Mazmur 150. Mazmur 150 demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang besar. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentak. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita masih diberi nafas oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita menghirup udara segar, ketika kita dapat bernafas dengan lega. Mari kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bangkitkan dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih pagi ini kami dapat bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami dapat melaluinya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur karena hari ini, pagi ini kami dapat bersama-sama di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Engkau hadir bersama dengan kami dan memberkati kami. Engkau mengurapi kami masing-masing dengan kuat kuasa-Mu. Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kemuliaan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saya sambut Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa semangat Pentakosta itu masih ada dalam diri kita. Karena minggu lalu kita benar-benar dikuatkan bahwa benar ketika turunnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka ada kehidupan yang baru. Jadi kalau Kudus ada dalam kehidupan kita, iman kita dikuatkan.
Sama dengan pujian mengatakan bahwa bila Roh Kudus ada dalam diri kita, maka hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan. Pujian mengatakan seirama dengan Roh Kudus. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sorak-sorai dan menunjukkan bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan saya rindukan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita senyum dengan kanan dan kiri kita pada pagi hari ini. Coba berikan senyum yang terbaik dari kanan dan kiri itu. Ya, itu akan lebih baik. Mari kita bagi puji. Jadi kita pujikan puji ini 10 kali lagi dengan penuh semangat.
surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk suka dan duka. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami pada minggu yang telah berlalu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap pendidikan yang boleh Kau sertai, untuk setiap pekerjaan yang boleh Kau sertai juga ya Bapa. Bahkan di saat-saat mungkin kami sedang dalam kelemahan tubuh, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian nomor 56 dalam buku nyanyian kita. Nyanyian nomor 56 mengatakan bahwa turunlah seperti waktu dahulu, Roh yang Kudus, Roh yang Kudus dan seterusnya. Beri padaku roh yang membebaskan, lepaskanku, lepaskanku. Kesenangan dunia kubuang, supaya kuasa mendapat menang. Di dalammu aku selalu senang. Lepaskanku, lepaskanku. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga.
Silakan dulu, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian telah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu telah berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan telah menyertai, memberkati, dan juga melindungi kita. Dan bila mana ada Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk menyampaikan berkat Tuhan, mari sampaikan di dalam ruang kesaksian. Namun sebelumnya kita akan berikan ujian dalam penyanyian kita, nyanyian nomor 55. Ini nomor 55 teman-teman kita kepada ruang kesaksian. Itu sebabnya saya rutin dengan anak-anak
Gimana kalau kita tunda aja, nanti kalau bulan depan tetap pas pasca puasa tetap nggak bagus, ya kita rujuk. Kalau bagus itu berarti Tuhan sudah jamah. Kami tetap bergumul, kami tetap berdoa. Setiap malam ketika saya oles dengan minyak kayu putih, saya selalu mengatakan, Tuhan berikan detak jantung yang baik. Dalam nama Yesus Tuhan bisa lakukan itu. Saya selalu tanya, kayak mana Pak Sesek? Enggak, baik-baik ya. Nah, bulan kemarin Om Roto busuk, dokter pola diam saja, sudah baik. Tapi dia katakan begini, Bapak batuk ya Bu ya? Iya dok. Bu, ini kotorannya banyak, dahaknya banyak. Kalau saturasi oksigen tadi berapa? 98. Nanti kalau 95, di bawah 95 harus cepat ke IGD. Oh ya dok, dia pesan lagi. Kalau sesak, masuk langsung ke IGD. Oh ya dok, terima kasih banyak. Karena pesannya 2 kali, doa saya nggak amin-amin. Wah, jangan-jangan serius. Saya bilang ke anak-anak, tapi saya tanya Bapak baik-baik saja. Dia tidak sesek, dan saya juga nggak pernah dengar dia sesek. Terus anak saya yang baik katakan, kan dia yang dokter, dia yang tahu. Dia pakai alatnya, apa disebut? Ya maklumlah. Jadi dia tahu mah. Ya sudah, alatnya bawa sini aja, saya selalu pantau 99 puji Tuhan. Saya pantau lagi 98 puji Tuhan. Sudah saya katakan dalam nama Yesus, enggak, pasti baik, tidak akan masuk rumah sakit. Saya katakan Tuhan, besok hari Minggu saya nggak mau Tuhan, saya mimpin. Saya nggak mau ada yang merawat. Tuhan dokter di atas segala dokter, sembuhkan dia jamah dia. Puji Tuhan, hari ini kami dapat bersama-sama memuji nama Tuhan. Terpujilah dia untuk kasih karunia yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kalau iman kita dikuatkan oleh kesaksian dari ibu dan pengakuan. Ada banyak ekspresi dalam menyampaikan kesaksian, termasuk Daud di Perjanjian Lama dikatakan bahwa dia sampai menari-nari karena Roh Allah ada dalam kita. Saya tetap menunggu dan menantikan bila mana Bapak Ibu Saudara ingin menyampaikan sebuah kesaksian. Mengapa? Kita akan menyanyikan pujian mengatakan bahwa bila Roh Allah ada di dalam. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kita.
tanyakan kepada suami saya, dia masih ingat atau tidak gitu ya. Jadi uji, kamu ingat gak hari ini hari apa? Karena 26 Mei. Lalu dia bilang, hari pernikahan kita. Oh iya, puji Tuhan. Jadi kami belum mandi bersalam-salaman gitu ya. Lalu anak-anak juga baru bangun, lalu kami saling merangkul lalu berdoa. Begitu itulah yang menjadi ucapan syukur kami, di mana Korops ini juga merupakan Korops yang memiliki sejarah karena kami pada waktu itu ditentukan dalam pernikahan kudus di Korops ini, di Korops 3 Bandung 17 tahun yang lalu, tahun 2007 ya waktu itu. Dan saya bersyukur masih ada juga yang mengambil bagian pada waktu itu dalam perjalanan kami, yaitu Letnan Kolonel Poa. Waktu itu Bapak jadi OP saya di sekretaris lapangan, lalu saya memilih Bapak untuk sebagai konseling saya dengan Jonggi untuk menuju ke pernikahan. Lalu Bapak mengkonseling kami pada waktu itu sebelum kami diberkati dalam pernikahan kudus oleh Komisioner Kargo Darsono pada waktu itu. Tuhan juga jemaat semua sudah menjadi saksi dan sudah banyak mendoakan kami, mendukung kami sampai saat ini, dan kami bersyukur dalam perjalanan 17 tahun ini ada banyak hal, ada dinamika kehidupan warna-warni yang Tuhan izinkan dalam rumah tangga kami boleh menjalaninya bersama-sama. Ada suka, ada duka, ada tantangan, ada juga kemenangan yang Tuhan berikan, tapi itu semua kami bawa hanya di dalam Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Dan puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan kami 2 orang anak yang dititipkan untuk kami bina, untuk kami asuh, dan kami percaya biarlah anak-anak ini juga senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjadi kesyukuran kami. Nah, kata orang, kalau kita menikah itu sudah menjadi satu. Memang benar itu yang kami alami, di mana keluargaku udah bagian dari keluarganya Papa Hotman, keluarga Papa Hotman juga menjadi keluarga saya. Nah, singkat cerita, Papa Hotman ini dia memiliki 2 orang adik kembar, gitu ya. Kembar pada waktu itu satu ada di Medan, dan satu ada di Surabaya. Karena mereka perempuan, mungkin mereka suka ke itu mereka ini kan ngomong gitu. Jadi selalunya melalui saya. Ya beda, gimana ini? Oh ya, jadi biasanya saya dulu yang menyaring semua, lalu saya sampaikan ke itu mereka begitu, Bapak Hotman. Jadi saya menjadi penghubung. Lalu saya juga bersyukur dekat dengan keluarga Bapak Hotman yang di Medan. Pada waktu saya kegiatan di Medan, saya mengambil waktu pergi ke kampung mereka, Kampung Pon. Itu agak jauh dari kota Medan, tapi karena saya waktu itu jadwal pesawatnya esok hari, maka sore hari saya ke sana dan tidur di rumah mereka, lalu keluarga mengantar saya ke bandara. Itu yang menjadi kesyukuran saya bisa bertemu dengan keluarga mereka, dengan abang-abangnya, sepupu-sepupunya, meskipun memang orang-orang tua mereka sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Tuhan gitu. Nah, itu menjadi kesyukuran kita dalam keluarga rumah tangga, saling melengkapi, saling menguatkan, yang satu lemah, yang satu akan menguatkan, yang satu sakit, yang satu memberikan semangat. Itulah yang menjadi kesyukuran kami dalam keluarga rumah tangga kami. Baiklah, pada saat ini kami ingin menyanyi pujian Bapak Engkau Sungguh Baik. Ya, Hotman dan Natasha silakan maju.
Terima kasih atas kesaksian dari Ibu Mayor Magelang Sibarani yang telah menguatkan iman kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, saya tadi waktu melihat ke atas ada juga yang berdiri dan ya, haleluya. Kita nyanyikan Tuhan hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Haleluya. Pertama-tama saya menaikkan puji dan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena beberapa hari yang lalu saya bisa mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit Bulus. Puji Tuhan, dalam beberapa hari itu saya dilawat oleh Tuhan dan saya juga ingin berterima kasih kepada Opsir dan jemaat yang ada di sini yang sudah turun mendoakan saya dan selama saya di rumah sakit. Dan untuk menutup kesaksian saya ingin mengundang OMT Jessica, OMT Bayu untuk menyanyi dengan saya di depan. Dengan Jordan juga dengan Jordan. Terima kasih untuk saudara Jensen Tampai. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk kesaksian dan pujian. Dan saya juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena minggu lalu sebetulnya saya juga rindu untuk bersaksi. Tetapi karena ada gangguan di telinga saya sebelah kanan, jadi sebetulnya saya ingin maju minggu lalu. Tapi karena kalau setiap saya ngomong itu seperti ada echoing di dalam telinga saya begitu. Jadi, ini gimana ya? Tapi kalau saya mendengar itu cukup baik. Cuma kalau saya ngomong agak keras, saya kadang-kadang khawatir orang lain itu tidak mendengar begitu. Jadi saya ragu gitu kan untuk maju. Sampai pada saat ibadah tebusan, Bapak dan Prof. Ambinan bilang, "Mana bersaksi?" Begitu. Jadi pada saat tebusan saya juga rindu sekali bersaksi, tetapi ruang kesaksiannya habis ternyata pada saat hari tebusan. Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini
Tuhan tambahkan usia. Saya tahu bahwa usia yang saat ini yang tidak perlu saya sebutkan. Kenapa teman-teman saya di atas mereka ketawa, ya. Dan saya tahu bahwa usia tidak muda lagi, tetapi Tuhan membuat saya semakin bersemangat karena Tuhan menyertai kehidupan saya, Tuhan menyertai panggilan saya. Kurang lebih 2 tahun saya menghubungi panggilan ini, saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa lama sekali? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Saya juga tidak mengerti. Kenapa mengurus ini begitu susah, mengurus ini begitu lama? Tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan teman-teman di dalam menguatkan panggilan saya ini. Sampai suatu ketika ketika sampaikan, jadi formulir saya yang di divisi Jawa Bali, Bapak Ibu Saudara, itu harus dianulir lagi. Jadi saya harus apply baru lagi di divisi yang baru, di divisi Jawa bagian Barat. Dan ketika saya apply lagi sama kapten, ada tulisan apply lagi, ada saja yang kurang begitu. Ada apa dengan kamu ini batal, kata kapten begitu. Tetapi puji Tuhan, saya menikmati bahwa setiap hari perjalanan panggilan ini saya bersama-sama dengan Tuhan, dan saya bersyukur bahwa sudah 3 opsi pemimpin ya bersama-sama dengan saya. Dan saya kadang-kadang merasa, ini rasanya banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya, tetapi satu hal yang saya pasti dalam benak saya, bahwa Tuhan punya jalan selamanya yang baik dalam kehidupan saya. Itulah yang menjadi kesaksian saya, dan ruang kesaksian saya tutup pada pagi hari ini. Dan bila mana Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendengar kesaksian, ada ibadah tebusan pada sore hari nanti. Mari kita datang dalam ibadah tebusan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian penyembahan seirama dengan Roh Kudus. Pujian ini yang akan mengantar kita untuk mempersiapkan diri kita mendengar kebenaran itu. Roh
kasih bagimu dan membawa hormat bagi kepujian. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Tuhan, kiranya menyembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kaki salib-Mu, supaya hanya Tuhan yang berbicara, hanya Tuhan yang berkata-kata, hanya Tuhan yang menyampaikan segala sesuatu yang Engkau kehendaki, bukan manusia kehendaki. Kuasailah ruangan ini, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya semuanya hanya tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, pada kuasa Roh Kudus yang selalu menjadi penolong yang setia dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pembacaan firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 mohon ditampilkan karena saya agak kecil membaca dari Alkitab. Oh enggak apa-apa saya. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam,
juga ada banyak orang yang tercengang, ada banyak orang yang kagum, ada banyak orang yang takjub ketika rasul-rasul berbicara, ketika rasul-rasul berkata-kata tentang kasih Allah. Semuanya itu terjadi karena orang-orang yang datang dari berbagai tempat, mereka dapat mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Mereka dapat memahami ucapan mereka.
bicara apa di sana. Jangan saudara katakan demikian. Karena Roh Kudus ketika saudara berlutut di bangkuan Tuhannya pasti menolong saudara untuk berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal yang saudara perlukan. Roh Kudus pasti membantu saudara untuk menyampaikan kebutuhan saudara, untuk menyampaikan kesulitan saudara, untuk menyampaikan masalah saudara kepada Allah. Sehingga saudara ditolongnya, masalah saudara diselesaikannya, doa-doa saudara dijawabnya, iman saudara dikuatkannya, persoalan saudara diberinya jalan keluar olehnya. Dan hidup saudara pun, usaha saudara pun diberkati. Pengucapan syukur saudara pun diterima. Karena itu saudara, kalau saudara memiliki tantangan dan pergumulan, serahkan semuanya, jangan sebagian. Yang ini sajalah saya serahkan pada Tuhan, yang ini terlalu gampang untuk Tuhan. Lah, mau gampang mau susah, serahkan semua sama Tuhan. Jangan coba-coba saudara mengatasinya sendiri. Ketika kita bersandar pada diri sendiri, hancur. Serahkan semuanya pada Tuhan. Serahkan itu di bangku anugerah. Roh Kudus saat ini ada bersama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Dia siap membantu saudara untuk menyampaikan doa dan permohonan saudara kepada Tuhan. Roh Kudus yang hadir saat ini di sini siap menolong saudara dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Datanglah kepadanya. Saat ini dia sedang menunggu kedatangan saudara untuk menolong, untuk memberkati, untuk menguatkan, dan juga untuk memimpin hidup saudara. Roh Kudus hadir di sini. Kita akan menyanyikan pujian ini. Tersedia kesempatan bagi siapa saja yang ingin datang untuk bersyukur kepada Tuhan bagi pimpinan dan penyertaan, bagi jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan, atau untuk memohon pertolongannya, untuk memohon jalan keluar yang daripadanya. Ada waktu
yang ajaib. Kita nggak bisa memperkirakan cara Tuhan bekerja dan menolong. Cara Tuhan ajaib dan luar biasa. Pasti bukan mudah-mudahan, tapi pasti menolong saudara, memampukan saudara dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Kita ulangi sekali lagi. Masih tersedia kesempatan untuk yang lain. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang semakin menguatkan kami, meyakinkan kami. Ketika kami berserah kepada tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami akan dimampukan oleh Tuhan. Perkataan pikiran kami dikuasai oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika ada anak-anak Tuhan yang datang ke bangku anugerah, mereka yang berdiri di tempat mereka saat ini membutuhkan Tuhan. Berilah ya Tuhan jawaban, jalan keluar, solusi bagi mereka untuk setiap hal yang saat ini sedang mereka hadapi. Ada mereka yang membutuhkan kekuatan iman karena keadaan mereka yang sedang goyah. Tuhan kuatkan mereka. Ada mereka yang membawa pendidikan mereka. Tuhan beri keberhasilan kepada anak-anak Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menyerahkan masa depan mereka. Ada mereka yang datang karena sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami yang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada kami yang datang dengan tantangan kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan, kami harus berbuat apa. Kami tidak tahu Tuhan, kami harus meminta apa. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kami kembali diberikan pengertian bahwa Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau akan menjawab, mencukupkan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sampai hari ini, bahkan selama-lamanya dalam kehidupan kami, Engkau berjanji ya Tuhan akan senantiasa melindungi kami. Melalui Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, akan senantiasa menuntun hidup kami yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami tidak akan saling mengetahui apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan dalam masa hidup kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Hidup kami ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Nyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami, pengampunan di dalam hidup kami, agar hidup kami memuliakan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Dengar sambut doa kami di
bersyukur. Amin. Amin. Setelah diberkati pemberitaan firman Tuhan, saatnya kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Ini nomor 426. Nomor 426 akan menjadi kita dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bila persembahan kami Kau terima ya Bapa. Persembahan dari lubuk hati kami yang dalam bau, betapa kami bersyukur memiliki Engkau. Melalui pesertaan dan peranan Roh Kudus yang telah hidup dalam diri kami dikuatkan, kami dibenarkan, terlebih kami lebih mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa pemberian kami tidak sebanding dengan cinta kasih-Mu. Tapi biarlah pemberian ini Tuhan dapat membuktikan bahwa kami benar-benar begitu mencintai Engkau. Dan biarlah berkati tangan-tangan yang telah memberikan, biarlah persembahan ini dapat memperluas dan memperlebar kerja Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang boleh kami terima. Tetapi Tuhan, kami rindu bahwa setiap persembahan kami ini adalah bukti dalam memberikan cinta kasih kami kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan yang kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah Engkau menjamah bagi mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sejati bagi saat ini jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga mengingat Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini berada di luar kota, dimanapun
setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini itu di Korps Tiga Bandung selalu disertai oleh Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang menantikan kelulusan ataupun di dalam penantian mereka untuk melanjutkan studi mereka. Biarlah perkenan Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan apapun hasilnya Tuhan, kami percaya itu semua adalah kehendak-Mu saja. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang rindu untuk mendapatkan pekerjaan atau rindu untuk mencari di dalam melanjutkan studi mereka. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan memberikan waktu yang tepat, memberikan pekerjaan yang terbaik, memberikan studi dan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa doa-doa yang telah kami sampaikan tidak sesuai dengan Engkau berikan kepada kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepada-Mu, Engkau telah menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman Korps yang akan disampaikan oleh Saudara Korps. Ya, pengumuman Korps. Kegiatan Korps selama sepekan ke depan. Untuk hari ini ada ibadah tebusan pukul 4 sore yang akan dibawa oleh Saudara Roland dan kandidat Tovan dan Giovanni ya. Kandidat Tovan Giovanni. Dan untuk tanggal 31 Mei hari Jumat pukul 16.24 sore ibadah pusat wanita memimpin acara firman Tuhan dan wawasan oleh Kapten Yandika Supriyanto. Kemudian pukul 7 malam pada gerakan Pompa Suruh akan dibawakan oleh Saudara Dean dan firman Tuhan dalam bentuk nonton bareng ya, nobar. Kemudian Sabtu 1 Juni jam setengah 6 pagi pada doa pagi dibawakan oleh Alfred Bayu Anggara dan sore harinya ada latihan musik kolektif musik. Kemudian Minggu tanggal 2 Juni pukul 8 pagi ibadah kesucian Port Praibadah dibawakan oleh kandidat Fani. Kemudian pemimpin acara firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayu Gudawan dan Ana Maria Lesbasa. Tim musik keyboard Bapak Agus, bass Saudara Kevin Barani, gitar Saudara Fernando dan drum Saudara Dean, singer Saudara Yohana Koa dan Saudara Tina, kolektor Ibu Dwi dan Ibu Susana Justina, kemudian multimedia Saudara Tony dan Putu, tamborin Saudara Oi, kemudian Saudara Cinta dan Kesia, kemudian sekolah minggu dan Tadri Muda dibawakan oleh OMT Bayu, GSMA, GSM Nando, OMT Jessica dan kandidat Tovan. Kemudian Kapten akan dibawakan seharusnya oleh Kapten Supriyanto tapi akan dibawakan oleh Bapak Anus Parjono. Kemudian sore hari akan ada ibadah tebusan dan akan diumumkan lebih lanjut. Untuk Minggu tanggal 2 Juni yang akan melakukan pencarian dana adalah PKW. Kami mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 28 Mei untuk Mayor Marlina Sibarani dan Saudari Eva Tindao, 29 Mei Saudara Orman Berna Sibarani, 31 Mei Saudara Niwayan Putu, 1 Juni Member Jessica Lebang dan anak para
ini mungkin belum terupdate untuk yang mengambil bagian pelayanan untuk hari Minggu yang akan datang tanggal 2 sehubungan dengan acara ibadah pengurusan. Jadi sebenarnya kami ada dari hari Jumat kami sudah ada di Jakarta, sudah berangkat ke Jakarta dari kantor pusat, ada beberapa pengisi acara dan juga kami secara khusus seperti yang sudah diumumkan pada minggu yang lalu bahwa hari Jumat pagi itu kami sudah berangkat dari Kapten Supriyanto yang akan membawa kendaraan dan juga membawa beberapa orang pengisi acara untuk acara kelulusan kadet dan juga untuk ibadah pemutusan. Dan memang minta maaf karena duka ini Bapak Kapten belum sempat bertemu dan berkomunikasi dengan SMK. Jadi pengumumannya tadi ada beberapa yang kami ralat. Jadi seperti ibadah PKW itu ditiadakan ibadah PKW ditiadakan. Jadi karena beberapa opsi dan secara khusus saya mengambil bagian, Bapak Kapten juga tidak bisa mendampingi di tempat ini karena kami sudah berkomitmen kalau salah satu nggak ada, jadi salah satu bisa mendampingi acara ibadah yang sedang berlangsung begitu ya. Jadi Bapak Kapten dan saya tidak ada di tempat. Dan juga untuk acara ibadah kesucian, terima kasih untuk orang tua kami yang membantu pelayanan dan bersedia untuk Bapak Letnan Kolonel Amitan yang akan mengambil bagian pelayanan pada tanggal 2 seperti itu. Dan sudah kami mohon maaf untuk ralatnya karena dihubungi yang kami berpikir bahwa ada di tempat opsir-opsir tersebut, tetapi ternyata berangkat juga. Dan memang untuk kegiatan kalau untuk sesuai dengan jadwal yang sudah dibaca memang tidak ada di tempat opsir-opsirnya karena tanggal tersebut sedang ada di Jakarta dalam ibadah pemutusan opsir dalam keselamatan. Dan juga untuk kegiatan yang lain masih bisa berlangsung seperti biasa sesuai dengan tanggung jawab dan pelayanan yang sudah diberikan. Dan di tangan saya kembali kita diberkati oleh Tuhan melalui ada persembahan pengucapan syukur untuk renovasi rumah dinas opsir ya, sebagai ucapan syukur keluarga dari keluarga Letnan Kolonel Seliboa kembali diberikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan syukur keluarga. Terima kasih Bapak dan Ibu dan keluarga yang memberikan untuk renovasi rumah dinas opsir yang terus berjalan. Dan boleh kita lihat terpuji oleh Tuhan semakin sudah ada nampak wujudnya gitu ya. Jadi kita berharap bahwa apa yang boleh diberikan akan senantiasa menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan keluarga Bapak Letnan Kolonel Seliboa semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk persembahan syukurnya. Dan kemudian di tangan saya ada bendera, ya ada bendera kecil ini yang diberikan dari kantor pusat. Menurut informasi kantor pusat menyerahkan kepada divisi kemudian menyerahkan kepada didistribusikan kepada Korops untuk kita berpartisipasi. Harga dari bendera ini secara khusus yang ke Jakarta wajib ya. Jadi wajib ini satu orang 10.000 begitu ya untuk biayanya. Nah, tetapi karena kita di sini ada dua tempat pelayanan, jadi yang dari PWU Sejarawi Bandung ada sendiri begitu ya. Jadi kita masing-masing dapat jatah begitu, 50 untuk Korops dan 50 untuk PSTW ya. Jadi kalau yang sudah di PWU jadi nggak apa-apa juga sih double ya, nggak dilarang. Ya tetapi kalau memang ini bisa kalau yang di Korops itu jemaat-jemaat, jadi ini satu lembarnya 10.000 ya, itu untuk partisipasi kita mendukung untuk pemutusan untuk dana-dana yang masih diperlukan sehubungan dengan perayaan besar tersebut. Dan juga ini ada membantu kantor pusat ya untuk semua hal yang boleh diberikan. Kiranya mari kita saling mendukung di dalam hal yang boleh dilakukan. Saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan sehubungan dengan keberangkatan menuju ke Jakarta. Jadi 4:30 bus sudah ada di tempat ini. Jadi kami berharap semua yang akan berangkat sudah bisa mengatur waktu. Jam 5 itu sudah
perjalanan ya. Jadi tidak lagi nunggu sana nunggu sini, tunggu dulu anu dan itu begitu ya. Biasanya tunggu sebentar ambil ini dulu dan segala hal yang mungkin sebenarnya bisa diselesaikan beberapa waktu sebelumnya. Jadi kami sangat berharap karena kami tidak mendampingi di tempat ini, kami berharap untuk bisa mengatur diri masing-masing untuk segala hal yang akan dibawa dan juga perjalanan. Kami akan berbicara dengan OSIS setempat, ada beberapa yang nanti akan bersama-sama dari tempat ini. Jadi jaga kesehatan dan juga kesiapan untuk berangkat. Dan nama-nama yang sesuai yang sudah mendaftar, terima kasih. Dan minta maaf mungkin ada yang ingin ikut lagi dan mungkin tempatnya karena kita memang memesan busnya. Ternyata sesuai informasi dari Kapten Supri dan juga Bapak Nofri, ini musim-musim susah dapat bus karena banyak orang yang membutuhkan kendaraan, mungkin masa libur atau kegiatan-kegiatan studi tour dan lain sebagainya, kami kurang tahu. Jadi saya mendengar bahwa agak susah mendapatkan bus dan puji Tuhan kita dapat bus yang di cancel ini sebenarnya ya untuk keberangkatan yang lain begitu, dan kita bersyukur ada kendaraan yang kita bisa gunakan untuk berangkat ke Jakarta. Sekali lagi minta maaf karena Korops hanya menyediakan snack dan untuk makan siang seperti yang sudah disampaikan bahwa itu akan ada sesuai yang kita mendaftar, sudah ada terdata di divisi dan di Pusdiklat. Jadi makan siang ditanggung dalam acara, kemudian dari rumah diharapkan untuk bisa sudah menyiapkan secara mandiri untuk sarapan masing-masing, bekal dan lain sebagainya. Kalau Kapten Supri bilang snack-snack, ya itu silakan dibawa. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dititipkan pesan dari Korops. Jadi 4:30 sudah ada di sini dan jam 5 itu sudah mulai berjalan atau sudah tidak ada lagi yang ditunggu. Ya, kalau bisa sebelum jam 5. Kalau memang sudah ada, sudah lengkap semuanya, sudah siap ya bisa supaya agak lebih nyaman perjalanan ya, seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari saling mengingatkan. Mungkin nanti di grup juga kami akan tetap umumkan ya. Kami akan tetap mengingatkan. Dan saat ini kami juga menginformasikan tadi Kapten Suprianto menyampaikan bahwa saat ini almarhum Mayor Mauli Pohan sedang diberikan suntikan formalin di Rumah Sakit Bungsu. Jadi dipersiapkan untuk akan disemayamkan di Korops 1 Bandung. Dan kita terus berdoa untuk acara, untuk keluarga secara khusus akan senantiasa diberi kekuatan, penghiburan oleh Tuhan untuk setiap hal yang diatur sehubungan dengan duka ini akan Tuhan lancarkan. Karena seperti yang kita ketahui dari hari kemarin para pemimpin tidak berada di tempat karena jenderal akan datang pada hari esok. Jadi memang agak sedikit sedih dan terkejut ya karena duka ini, karena posisi semua opsir sedang tidak berada di tempat dalam artian para pemimpin kita, mereka pasti saat ini sedang mendukung di dalam doa untuk kegiatan ini karena bersamaan besok mereka harus menyambut kedatangan jenderal yang akan melanjutkan perjalanan ke kota Palu. Jadi seperti itu. Kita terus berdukung di dalam doa. Saya akan mengundang ya, seperti ini tidak ada saya lihat tadi ya. Ini yang berulang tahun di minggu yang lalu Saudara Igede Jerat Uwite Ikel ya, tidak ada ya. Jadi sudah senyum Januari di atas mewakili ya. Begitu ya. Jadi kemudian juga dalam masa tugas yang ada di Medan kalau tidak salah bagi Saudara Putra Kris Handoko ya, jadi mereka tidak ada di tempat ini, tetapi kita terus berdoa mereka diberkati oleh Tuhan di dalam hal-hal yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab dan masa depan mereka. Baiklah, kita tidak akan menyanyi Happy Birthday ya, tetapi kita akan mendukung dalam doa secara khusus untuk duka cita yang juga saat ini dialami oleh keluarga besar Pohan. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang saat ini
sedang bersyukur karena Tuhan telah tambahkan satu usia dalam kehidupan mereka. Bagi Kel, Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan pribadi, dalam masa depannya diberkati oleh Tuhan. Segala hal yang boleh dirindukan untuk keberhasilan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan membantu di dalam hal-hal yang diperlukan untuk kemajuan daripada kehidupannya. Kami Tuhan juga berdoa secara khusus bagi orang tua. Tuhan akan memberikan keberhasilan dan memberkati rumah tangga. Rumah di mana mereka tinggal diberkati oleh Tuhan. Kendaraan yang digunakan Tuhan juga akan memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara Kris Handoko, Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan akan menolong di dalam hal-hal yang dilakukan, di dalam tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Namun kami yakin dan percaya ketika Tuhan mempercayakan pelayanan dan pekerjaan ini kepadanya, Tuhan akan memampukan. Tuhan akan memberi mereka kuat dan sehat. Bagi Ikel dan juga bagi saudara Kris, Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat sukacita dalam kehidupan mereka. Hidup yang takut akan Tuhan senantiasa akan Tuhan berikan dalam hidup mereka, sehingga terus mereka mengingat apabila mereka ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini secara khusus bagi keluarga hamba Tuhan yang berduka cita. Kami meminta Tuhan kiranya Engkau hadir. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan campur tangan untuk setiap hal yang diurus hubungan duka cita ini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah pemilik hidup. Apa yang boleh terjadi dalam kehidupan hamba-Mu bagi almarhum Mayor Mauli Pohan adalah yang terbaik yang Tuhan atur dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi Mayor Nyonya Adolina Pohan. Tuhan beri dia kuat sehat. Tuhan beri penghiburan. Tuhan beri kekuatan iman. Tuhan memberikan kepadanya pengharapan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Dan saat ini bagi anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka. Apa yang boleh mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di sana. Dan terima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau akan senantiasa menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Hari ini juga untuk keluarga yang sedang bersyukur dan mendukung pembangunan renovasi rumah dinas Opsir bagi keluarga Letnan Kolonel Sempoa, Tuhan memberkati. Apa yang boleh mereka persembahkan, Tuhan Engkau akan memberkati sehingga menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan melalui pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Kami terus berdoa Tuhan beri kuat sehat secara khusus bagi Bapak Letnan Kolonel Sempoa. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang boleh dialami saat ini ada dalam pemantauan Tuhan. Tuhan akan menjamah, menyembuhkan. Tuhan akan mengangkat kekhawatiran apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Dan secara khusus hamba-Mu, Tuhan, Engkau akan menolong, menyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam kehidupan. Dan bagi ibu yang merawat bersama dengan anak-anak dan anak mantu sekalian, diberkati oleh Tuhan. Mereka juga diberikan kuat sehat oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Dalam minggu ini Mayor Betty juga berduka cita. Keluarga Ibu Mayor Betty saya persilakan ke depan. Saya ingin berdoa juga untuk keluarga Ibu Mayor Betty. Beberapa hari yang lalu, keponakan terkasih Tuhan panggil menghadap hadirat Tuhan, dan secara manusia mereka masih berduka cita. Mari kita berdiri, kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, akhir dari ibadah ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan waktu bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pagi ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Mayor Betty Wijaya yang pada beberapa hari yang lalu
berduka cita oleh karena seorang keponakan Tuhan panggil kembali menghadap hadirat-Mu. Tuhan, mereka ada yang di tempat ini, ada yang di Jakarta, ada yang di mana-mana tempat. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah iman percaya mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa almarhumah sudah berada di pangkuan Bapa di surga. Untuk seterusnya kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang prima kepada Ibu Mayor Betty Wijaya dan juga seluruh keponakan-keponakan yang ada, agar mereka tetap diberkati oleh Tuhan dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan juga dalam rumah tangga mereka. Bapa di surga, jadikan Ibu Mayor Betty menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi semua keponakan yang ada. Bapa di surga, pagi ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Debati yang sebentar lagi atau dalam minggu ini mungkin akan melakukan perjalanan kembali ke Semarang. Lindungilah dalam perjalanan ya Bapak. Tibakanlah keluarga ini dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Juga bagi Bu Vina dan anak-anaknya, suaminya, Tuhan juga memberkati senantiasa. Bapa di surga, kami percaya Bapak, kebaktian pada minggu depan, kedatangan jenderal yang dilakukan dengan pemutusan, Engkau pun juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengikutinya, khususnya dari Koros ini. Tuhan kiranya menuntun, memberikan keselamatan, perlindungan, sehingga mereka dapat memperoleh waktu yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka dapat bersuka cita bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Harold Amitan yang akan mengambil bagian dalam ibadah kesucian minggu depan. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dua hamba-Mu dan memberkati persiapannya, juga memberikan kekuatan kesehatan yang prima. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini ya Bapak, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan antar kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun juga. Berkati usaha pekerjaan kami, perkuliahan dan sekolah anak-anak kami. Tuhan, kiranya Engkau beri keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena Pak Erwin Tampe juga ada bersama dengan kami setelah sekian waktu lamanya tidak bersama dengan keluarga. Kau terus memberkati keluarga ini ya Bapak, supaya kebersamaan mereka terus diberkati oleh Tuhan dalam segala sesuatunya. Terima kasih untuk tim musik, tim single, LCD dan juga Tamburan yang sudah melayani Tuhan pagi ini, juga OMT Parta. Berkat-Mu melimpah atas mereka masing-masing, supaya mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat